Di video kali ini, saya khususkan untuk kamu yang mendaftar di formasi pengadministrasi perkantoran. Jadi video ini membahas kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes ujian nanti. Karena materi ini berasal dari Menpan RB tahun 2024. Sebelum lanjut, di-subscribe dulu. Sekarang kita melangkah ke soal yang pertama. Apa langkah pertama dalam menyusun dokumen agar mudah ditemukan kembali? A. Menumpuk dokumen dalam satu tempat tanpa kategori. B. Menyusun dokumen secara acak dalam lemari arsip. C. Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis dan kegunaannya. D. Menyimpan dokumen tanpa mencatat lokasinya. E. Membuang dokumen yang tidak dipakai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis dan kegunaannya. Jawaban C. Karena dengan mengelompokkan dokumen sesuai jenis dan kegunaannya, pencarian dan pemanfaatan dokumen menjadi lebih mudah serta mencegah kehilangan atau kesalahan dalam administrasi. Soal nomor 2. Apa yang harus dilakukan sebelum mengarsipkan dokumen penting? A. Membuang dokumen yang tidak dipakai. B. Memastikan dokumen sudah lengkap dan sesuai standar. C. Menyimpan dokumen dalam laci tanpa kategori. D. Mencampur dokumen dengan dokumen lainnya. E. Memberikan dokumen kepada siapa saja yang memintanya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan dokumen sudah lengkap dan sesuai standar. Jawaban B. Karena sebelum mengarsipkan, dokumen harus diperiksa kelengkapannya agar tidak ada informasi yang hilang atau kurang sebelum disimpan dalam sistem arsip. Soal nomor 3. Apa manfaat dari penggunaan kode atau nomor referensi pada dokumen? A. Memudahkan pencarian dan identifikasi dokumen. B. Supaya dokumen lebih sulit diakses. C. Agar dokumen terlihat lebih banyak. D. Untuk menyulitkan orang lain mengakses dokumen. E. Mempermudah pembuangan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memudahkan pencarian dan identifikasi dokumen. Jawaban A. Karena kode atau nomor referensi membantu dalam menemukan dokumen dengan cepat dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan arsip. Soal nomor 4. Jika seseorang ingin melihat dokumen yang sudah diarsipkan, apa yang harus dilakukan? A. Mengizinkan akses tanpa prosedur yang jelas. B. Memeriksa izin akses sebelum memberikan dokumen. C. Memberikan dokumen tanpa mencatat penggunaannya. D. Mengubah isi dokumen sebelum diberikan. E. Menyembunyikan dokumen agar tidak bisa diakses. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa izin akses sebelum memberikan dokumen. Jawaban B. Karena dokumen yang sudah diarsipkan harus memiliki akses yang dikontrol agar informasi tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Soal nomor 5. Mengapa dokumen perlu disimpan dalam tempat yang sesuai standar? A. Supaya dokumen tidak mudah rusak dan tetap terjaga keamanannya. B. Agar dokumen bisa diakses oleh siapa saja. C. Untuk mempermudah dokumen dibuang saat sudah lama. D. Supaya dokumen terlihat lebih banyak dalam penyimpanan. E. Agar dokumen bisa digunakan kembali dengan bebas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Supaya dokumen tidak mudah rusak dan tetap terjaga keamanannya. Jawaban A. Karena penyimpanan yang sesuai standar akan melindungi dokumen dari kerusakan fisik, kehilangan, atau penyalahgunaan informasi yang terkandung di dalamnya. Soal nomor 6. Dokumen apa yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam penyimpanan? A. Dokumen yang sudah kadaluarsa. B. Dokumen pribadi dan dokumen legal yang bersifat rahasia. C. Dokumen yang tidak memiliki informasi penting. D. Dokumen fotokopi biasa. E. Dokumen yang tidak memiliki tanda tangan resmi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Dokumen pribadi dan dokumen legal yang bersifat rahasia. Jawaban B. Karena dokumen pribadi dan legal memiliki informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya untuk menghindari penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Soal nomor 7. Bagaimana cara terbaik untuk mengatur dokumen dalam sistem digital? A. Menyimpan semua dokumen dalam satu folder tanpa kategori. B. Menggunakan sistem pengarsipan dengan kategori yang jelas. C. Menyebarkan dokumen di berbagai komputer tanpa backup. D. Menghapus dokumen yang tidak digunakan tanpa konfirmasi. E. Menyimpan dokumen tanpa menggunakan nama file yang jelas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Menggunakan sistem pengarsipan dengan kategori yang jelas. Jawaban B. Karena sistem pengarsipan digital yang memiliki kategori yang jelas akan membantu dalam pencarian dokumen dengan cepat dan menghindari kehilangan data. Soal nomor 8. Jika dokumen fisik rusak, apa yang harus dilakukan? A. Langsung membuang dokumen tanpa pengganti. B. Membiarkan dokumen tetap dalam kondisi rusak. C. Membuat salinan atau memperbaiki dokumen sesuai prosedur. D. Menyimpan dokumen rusak tanpa perlindungan tambahan. E. Mengganti dokumen dengan dokumen lain tanpa pemeriksaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat salinan atau memperbaiki dokumen sesuai prosedur. Jawaban C. Karena dokumen yang rusak perlu diperbaiki atau dibuat salinan agar tetap bisa digunakan dan tidak kehilangan informasi penting di dalamnya. Soal nomor 9. Dalam hal pengelolaan dokumen digital, apa yang perlu dilakukan secara berkala? A. Memeriksa dan mencadangkan dokumen secara rutin. B. Menghapus semua dokumen yang sudah lama tanpa catatan. C. Menyimpan dokumen di komputer tanpa pengamanan. D. Memberikan akses ke semua orang tanpa batasan. E. Menduplikasi dokumen berkali-kali tanpa tujuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa dan mencadangkan dokumen secara rutin. Jawaban A. Karena pencadangan dokumen secara berkala sangat penting untuk menghindari kehilangan data akibat kesalahan teknis atau gangguan sistem. Soal nomor 10. Bagaimana cara menangani dokumen rahasia agar tetap aman? A. Menyimpannya di tempat yang tidak aman. B. Memberikan akses kepada siapa saja tanpa kontrol. C. Menggunakan sistem keamanan seperti kata sandi atau lemari arsip terkunci. D. Menyebarkan dokumen kepada semua pegawai tanpa izin. E. Mencampurkan dokumen rahasia dengan dokumen biasa. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menggunakan sistem keamanan seperti kata sandi atau lemari arsip terkunci. Jawaban C. Karena dokumen rahasia harus dilindungi dengan sistem keamanan agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Soal nomor 11. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumen yang telah diarsipkan? A. Semua pegawai dalam instansi. B. Petugas administrasi atau arsiparis. C. Pegawai yang pertama kali menerima dokumen. D. Setiap orang yang ingin menggunakan dokumen. E. Pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Petugas administrasi atau arsiparis. Jawaban B. Karena petugas administrasi atau arsiparis bertanggung jawab dalam menyimpan, mengelola, dan menjaga dokumen agar tetap tertata rapi dan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Soal nomor 12. Apa yang harus dilakukan jika ada dokumen yang salah diklasifikasikan? A. Membiarkannya tetap dalam klasifikasi yang salah. B. Memperbaiki klasifikasi sesuai jenis dan kegunaannya. C. Membuang dokumen karena dianggap tidak berguna. D. Menyimpan dokumen di tempat lain tanpa pemberitahuan. E. Mengubah isi dokumen agar sesuai dengan klasifikasi yang salah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memperbaiki klasifikasi sesuai jenis dan kegunaannya. Jawaban B. Karena dokumen yang salah klasifikasi dapat menyulitkan pencarian di kemudian hari, sehingga perlu diperbaiki agar sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Soal nomor 13. Bagaimana cara menjaga dokumen agar tidak cepat rusak? A. Menyimpan dokumen di tempat yang lembab. B. Meletakkan dokumen di tempat terbuka tanpa perlindungan. C. Menggunakan map, folder, atau kotak penyimpanan yang sesuai. D. Menulis catatan di atas dokumen menggunakan spidol permanen. E. Melipat dokumen dengan sembarangan sebelum menyimpannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menggunakan map, folder, atau kotak penyimpanan yang sesuai. Jawaban C. Karena penyimpanan yang tepat dapat mencegah dokumen dari kerusakan fisik seperti sobek, terkena air, atau terkena debu yang dapat merusak informasi di dalamnya. Soal nomor 14. Apa tujuan utama dari pencatatan peminjaman dokumen? A. Untuk mempermudah pencarian dokumen yang sedang dipinjam. B. Agar dokumen tidak perlu dikembalikan lagi. C. Supaya dokumen bisa digunakan secara bebas tanpa batasan.
D. Agar dokumen bisa diakses oleh semua orang. E. Untuk memastikan dokumen bisa dipinjam oleh pihak luar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Untuk mempermudah pencarian dokumen yang sedang dipinjam. Jawaban A. Karena pencatatan peminjaman membantu dalam mengetahui siapa yang memegang dokumen, kapan dokumen dipinjam, dan kapan harus dikembalikan untuk menghindari kehilangan atau penyalahgunaan. Soal nomor 15. Bagaimana cara mengelola dokumen yang jumlahnya terus bertambah? A. Menghapus dokumen lama tanpa memeriksa isinya. B. Menyimpan semua dokumen di satu tempat tanpa pemisahan. C. Mencampur dokumen lama dan baru tanpa kode identifikasi. D. Membuang dokumen yang jarang digunakan. E. Membuat sistem penyimpanan yang lebih terorganisir. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Membuat sistem penyimpanan yang lebih terorganisir. Jawaban E. Karena dengan sistem penyimpanan yang baik, dokumen dapat tersusun dengan rapi, mudah ditemukan, dan tidak menumpuk tanpa pengelolaan yang jelas. Soal nomor 16, mengapa dokumen digital harus memiliki cadangan, backup? A. Agar lebih banyak salinan yang bisa diakses semua orang. B. Untuk mencegah kehilangan data akibat kesalahan teknis atau serangan virus. C. Supaya dokumen bisa digunakan secara bebas oleh siapa saja. D. Untuk menghindari penghapusan dokumen secara permanen. E. Agar dokumen bisa lebih mudah dicetak ulang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk mencegah kehilangan data akibat kesalahan teknis atau serangan virus. Jawaban B. Karena cadangan, backup, dokumen digital diperlukan untuk menghindari risiko kehilangan data akibat gangguan teknis, virus, atau kesalahan pengguna. Soal nomor 17. Apa yang harus dilakukan jika menemukan dokumen rahasia yang tidak disimpan dengan benar? A. Membiarkannya tetap di tempatnya. B. Menyebarkan informasi dokumen tersebut kepada rekan kerja. C. Menyimpan dokumen di tempat lain tanpa izin. D. Melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang. E. Menghapus dokumen dari sistem tanpa pemberitahuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang. Jawaban D. Karena dokumen rahasia harus disimpan dengan benar sesuai prosedur, dan jika ditemukan dalam keadaan tidak aman, harus segera dilaporkan agar ditangani dengan baik. Soal nomor 18, apa yang sebaiknya dilakukan sebelum mendistribusikan dokumen kepada pihak lain? A. Memastikan dokumen sesuai dengan kebutuhan penerima. B. Mengirim dokumen tanpa mengecek isinya. C. Memberikan dokumen kepada siapa saja yang memintanya. D. Mengedit dokumen tanpa sepengetahuan pihak terkait. E. Mengubah informasi dokumen sebelum diberikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan dokumen sesuai dengan kebutuhan penerima. Jawaban A. Karena sebelum didistribusikan, dokumen harus diperiksa kembali agar sesuai dengan kebutuhan penerima dan tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman informasi. Soal nomor 19, mengapa perlu ada sistem keamanan pada dokumen yang bersifat rahasia? A. Agar dokumen bisa diakses lebih banyak orang. B. Untuk menjaga informasi penting agar tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. C. Supaya dokumen bisa lebih mudah ditemukan siapa saja. D. Agar dokumen dapat digunakan tanpa batasan. E. Untuk mempercepat akses oleh siapapun yang membutuhkannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk menjaga informasi penting agar tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Jawaban B. Karena sistem keamanan pada dokumen rahasia sangat penting untuk menjaga informasi dari kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Soal nomor 20. Bagaimana cara terbaik untuk menyimpan dokumen elektronik agar tetap aman? A. Menyimpannya dalam format digital tanpa perlindungan tambahan. B. Menyebarkan dokumen ke banyak perangkat agar mudah ditemukan. C. Menggunakan kata sandi dan enkripsi untuk melindungi akses dokumen. D. Menghapus dokumen lama secara berkala tanpa pertimbangan. E. Menduplikasi dokumen sebanyak mungkin tanpa pengamanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya
adalah C. Menggunakan kata sandi dan enkripsi untuk melindungi akses dokumen. Jawaban C. Karena kata sandi dan enkripsi dapat mencegah akses tidak sah terhadap dokumen elektronik dan menjaga informasi tetap aman dari pencurian data atau kebocoran informasi. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.